Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawalah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Baik, kembali sebentar. Alhamdulillah nahmaduka ya rabb kama amartana an nahmadak nusallimu wa sallimu ala habibina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji yang milik Allah masih berikan nikmat pada kita semua, nikmat Islam, iman dan takwaan. Semoga dengan segala nikmat yang dititipkan hari ini pada kita semuanya menjadikan kita hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduk kita di sore hari ini bagian dari tanda cinta Allah pada kita. Karena baginda Rasulullah menyampaikan, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya khair, sebuah kebaikan, tandanya dia difahamkan dalam bab agamanya. Semoga ada sebagian dari ilmu agama yang akan kita dapatkan hari ini dan tanda cinta Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah yang sudah hadir banyak di sini. Telah hadir bersama kita 32 sahabat dari Anyar, Bandung, Denpasar, Sulawesi Selatan, Pontianak, Muhammad Dafa. Dari Jakarta hadir, Masya Allah. Tebo Jambi, dari Tuban, Bu Malicah, Budur. Saya juga Tuban, Ibu Jatirogo. Oke, Sukabumi. Mohon maaf suaranya kekecilan. Masih kecil kah? Sebentar, cek. Tes. Sudah suaranya? Cukup atau belum? Pasuruan hadir, siap hadir. Tualang siap hadir. Pasuruan hadir, baik, suara kekecilan. Oke, apakah suara sudah jelas atau belum? Boleh di chatnya sebelum kita mulai. Baik, hari ini kita akan bahas tentang hadir Ustadz Makassar. Siap. Cukup Ustadz, terima kasih. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah. Hari ini kita akan bahas tentang frekuensi rezeki. Oke. Frekuensi rezeki ini lanjutan dari kemarin kita bahas tentang rezeki gratisan. Habis itu ngejelep sekali itu ya. Sebelumnya ada pesanan gitu kan, pesanan makan 70 pieces gitu buat santri. Maka dikasih uangnya kita beli. Pas beli kita nego. Bu, ada diskon nggak? Habis itu keingetan materi rezeki gratisan. Bu, nggak jadi Bu, nggak usah. Nggak jadi lagi minta diskonnya. Ya sudah, seadanya aja. Harga teman lah bahasanya. Harga normal aja, nggak usah pakai harga spesial. Bahkan kalau kita mengatakan harga teman itu seharusnya kita menghormati teman kita, maka harganya lebih tinggi, bukan lebih rendah. Jadi kalau kita menghormati pada teman, maka ya teman itu harganya lebih tinggi. Kalau misalkan teman kita yang jualan. Baik, melanjutkan dari kemarin tentang rezeki gratisan. Rezeki gratisan itu frekuensi rendah. Jadi frekuensinya frekuensi orang minta gitu kan, senang dengan gratisan. Oleh-olehnya dong gitu kan. Itu sebenarnya dalam tanda petik, mohon maaf ya, sedang mengemis apa? Mengemis oleh-oleh. Mengemis oleh-oleh dari orang lain yang kadang bisa jadi buat teman kita jadi kepikiran gitu ya. Jadi buat nggak nyaman mereka, harusnya dia bisa jalan-jalan ke sini dan ke situ. Tapi gara-gara kita pesan sesuatu, teman-teman kita ketika lagi jalan-jalan kemana gitu kan, misalkan sedang umroh sebagainya, jadinya sibuk mencari pesanan kita. Kemarin lo aku ada titipan pernah beli minyak wangi. Tempatnya di sini nih, di bawah Zamzam Tower, di belakangnya. Jalan deh itu sekitar 1 kilo gitu kan. Ya harusnya teman kita mungkin bisa jadi itikaf lebih panjang di masjid gara-gara pesanan kita gitu ya. Yang dia gak enakan juga sama kita, dia harus jalan panjang untuk urusin titipan minyak wangi kita yang mungkin gak terlalu penting-penting banget. Karena kita masih punya alternatif minyak wangi yang banyak, maka itu seperti rezeki yang frekuensi rendah di dalam bab rezeki. Maka kebalikan itu semuanya, Ustaz Nasrullah yang menyampaikan di materi selanjutnya tentang ilmu kajian manhaj rezeki, itu frekuensi rezeki yang mana bisa jadi nih gitu. Rezeki kita hari ini belum naik-naik, kenapa? Kita belum menyamakan frekuensinya dengan rezeki yang mulia. Gitu. Maka yuk kita setel dulu frekuensinya, pastikan dia pasti yang frekuensi pas. Contoh gini Bapak Ibu rahimakumullah. Kita pengen dengerin radio, misalkan nanti ada radio namanya MR Radio, Manhaj Rezeki Radio gitu kan. Radio ini ada di frekuensi 90.
gitu. Maka qadarullah ibunya lagi, bapak ibu semuanya dalam posisi yang lagi nyari-nyari nih dari 86, 87, 88. Kok nggak ada sih? Aku kan nyalain radionya, sudah ada listriknya, udah ada baterainya. Kenapa belum nyambung? Karena frekuensinya belum sama. Maka yuk kita samakan dulu rezeki kita, frekuensi kita dengan rezekinya Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan disampaikan bahwa di sini rezeki itu ada beberapa macam. Bisa jadi nih uang melimpah ruah. Tetapi di balik uang yang melimpah ruah itu ada yang tidak harmonis dalam keluarga kita. Ada yang kurang berkah dalam kehidupan kita. Maka itu rezeki dengan level yang bawah. Kalau ingin mendapatkan rezeki yang melimpah, bahasanya adalah rezeki itu tidak hanya berbentuk materi, ada nominal uang di sana, tidak hanya itu. Hari ini misalkan Bapak Ibu melihat kanan kiri masih ada keluarga, masih ada anak dan istri yang mereka senyum semua kepada Bapak gitu kan. Walaupun amanah banyak tapi ada keluarga selalu menemani gitu kan. Ada anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kebayang loh lagi punya amanah banyak, istri Masya Allah gitu ya, na'udzubillah misalkan sedang galak-galaknya karena mungkin uang buat uang dapurnya kurang, terus anak juga sama lagi nggak mudah untuk diatur karena mungkin uang jajannya kurang gitu kan. Kebayang bertumpuk-tumpuk persoalan. Ada persoalan amanah, ada persoalan tentang istri, ada persoalan dengan anak. Tapi kalau misalkan ada persoalan satu tentang soalan amanah saja, istrinya masih baik, rela berjuang bersama, bahkan rela untuk membuka tabungan pribadinya untuk membantu amanah kita. Wah itu rezeki banget itu. Maka rezeki ini banyak halnya. Yuk kita cari rezeki yang terbaik, rezeki yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini izin kita akan banyak diskusi saja. Nanti silakan kalau ada pertanyaan silakan di chat, ditulis walaupun mungkin materi belum selesai, silakan di chat tulisannya. Materi ini sangat erat hubungannya dengan materi rezeki gratisan. Kalau misalkan kemarin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, silahkan di chat ulang lagi di sini untuk kita bahas bersama tentang rezeki gratisan. Kebalikan dari rezeki gratisan adalah frekuensi rezeki. Maka Pak, apa yang dibahas tentang frekuensi rezeki ini? Pertama yang dibahas adalah, yuk kita levelkan level rezeki kita, level frekuensi kehidupan kita, mental kita, hati kita, dengan frekuensi rezeki yang sejati. Contohnya gini yang tadi saya sampaikan, ketika kita pengen dengerin MR radio dengan yang di sinyal 90 gitu kan, maka kita tidak cukup mencari yang di 70, 80, 89 pun nggak ketemu gitu. Harus pas 90-nya dengan frekuensi yang sama. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang kaya, ingin melimpah rezekinya, maka bergayalah dengan gayanya orang-orang kaya. Saya keinget satu hal ketika kemarin berangkat umroh beberapa tahun yang lalu ketika awal-awal pertama kali menjadi pembimbing umroh dan haji gitu ya. Itu berangkatnya bersama Ustaz Nasrullah, keingetan banget itu. Ada seorang coach saya, ada guru gitu ya. Ini belum businessman, tapi asik dulu ngasih pandangannya. Ustaz, antum tahu gak? Saya menyampaikan bahwa saya adalah orang baru di ini keberangkatan pertama saya yang saat itu berangkat ke umroh plus Turki. Sepanjang perjalanan Ustaz Nasrullah kan hobinya menggunakan HP iPhone kan. Karena kemudahan, enteng dan jarang nge-lag dan sebagainya. Dan sepanjang perjalanan beliau tuh sering nge-shoot. Ternyata qadarullah landing di Jakarta itu beliau sudah bagi-bagiin video-video. Jadi video perjalanan itu pas orang pulang, pas landing di Jakarta sudah dapat videonya. Ajib sekali nih. Kapan ngeditnya, kapan itunya gitu kan, Masya Allah. Ternyata dengan HP mini di iPhone itu bisa buat ngedit, buat ngerekam dengan kualitas gambar yang cukup bagus sebagainya. Maka belum berikan nasihat. Teman saya ini seorang bisnismen, belum berikan nasihat. Ustaz, antum pengen menjadi pembimbing hebat kan? Maka carilah setiap pembimbing itu kelebihannya apa, ambil gaya mereka. Yang saat itu saya baru umrah pertama bersama Mihrab Qalbi bersama Ustaz Nasrullah. Dan berjalannya waktu, bismillah, saya biasa nggak pernah pakai iPhone, tapi saat itu maksakan diri bahasanya, nyari second-an, bilang ke Ustaz Nasrullah, Ustaz, mau dijual nggak iPhone-nya? Yang lama nggak apa-apa. Ya udah, jual. Cukup dapat harga yang ekonomis gitu kan, belilah itu. Pakai semenjak itu saya ketika berangkatan saya akan ngerekamin para jamaah yang sedang berangkat umroh sebelum landing gitu ya. Itu video sudah bisa dibagikan dan mereka bisa nonton itu bersama keluarga mereka. Dan Masya Allahnya, beberapa kali keberangkatan selanjutnya, qadarullah ada jamaah yang meminta spesial, itu umrohnya bareng saya. Alasannya simpel, alasannya kalau sama Ustadz Ali ada videonya.
Sama alasan yang sama bisa jadi gitu ya. Kalau Ustadz Nasrullah dengan segala kelebihan yang dimiliki, beliau ketika memimpin doa muhasabah, Masya Allah, di depan Ka'bah itu semua hampir menangis semua ketika Ustadz Nasrullah muhasabah. Muhasabah misalkan di tempat camp saja, Masya Allah gitu ya, kita merinding gitu, sesenggukan gitu. Apalagi sekarang muhasabahnya depan Ka'bah. Itu lebih berderai-derai ya jamaah. Dan itu yang belum saya miliki saat itu. Maka Masya Allah, perlahan-perlahan saya belajar apa kelebihan dari ini, kelebihan dari Ustadz ini, kelebihan para coach, mentor-mentor yang para pembimbing-pembimbing hebat ini gitu. Salah satu dari Ustadz Nasrullah. Oh ternyata mereka memiliki ciri khas masing-masing. Selain muhasabahnya bagus, pembimbingannya bagus, ada tadi kelebihan di dalam video. Maka saat itu saya melajari apa yang disampaikan oleh teman saya tadi menjadi coach bisnis bagi pelatih bisnis saya. Belum mengatakan kalau Ustadz pengen menjadi seorang pembimbing hebat, maka lihatlah bagaimana pembimbing hebat itu mereka bersikap. Gayanya gimana, oh pakainya ini sebagainya. Itu dicontohin satu persatu. Bahkan dan bagaimana mereka bersikap itu maka bergayalah seperti mereka. Bukan dalam hal kos misalkan mereka makannya lebih enak sebagainya, bukan, tapi dalam perjuangannya. Kalau misalkan harus menggunakan ada fasilitas tertentu ya memang itu menunjang dalam modal dakwah, modal untuk mencapai level tertentu, maka bismillah, bahasanya kita nabung untuk membeli hal itu. Maka menyesuaikan frekuensinya itulah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Nah, Ibu rahimakumullah, apa yang disampaikan Ustaz pertama di sini, pada saat kita mulia, rezeki yang kita dapatkan juga mulia. Karena frekuensinya sama atau seimbang dengan diri kita. Jadi rezeki akan datang kepada kita manakala kita mulia. Maka muliakan diri kita dulu untuk mendapatkan rezeki mulia. Kalau bahasa lainnya adalah memantaskan diri. Ada salah satu di antara nasihat Cak Non, masih ingat beberapa pekan yang lalu, ketika kami berziarah ke Jogja dan kami berkunjung ke Cak Non, ada salah satu di antara nasihat beliau gitu kan. Maka memantaskan diri salah satu di antara syarat utama ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang berkah mulia tadi. Mantaskan dirinya gimana? Belum misalkan gambaran. Kalau misalkan ada tuan rumah gitu kan. Kita ada orang bawa kopi di dalam teko. Nikmat sekali gitu kayak kopinya masih mengepul asap-asapnya. Baru dibuat dan masih dalam keadaan panas. Terus kedaruah kita memiliki gelas. Kedaruahnya gelas kita itu kok sedang kotor-kotor, yang gelas kita nggak bersih. Maka cara kita ketika kita ingin mendapatkan rezeki kopi tadi, apakah kita langsung sodorkan? Enggak, tuan rumah nggak akan pernah memberikan gelas kotor untuk diisi kopi karena sayang, eman-eman nanti kopinya nggak akan pernah diisi. Maka ketika diisi jadi kotor dan nggak akan ada orang yang mau minumnya. Maka apa yang terjadi? Ya harusnya kita adalah membersihkan gelas kita. Maka membersihkan diri, membersihkan gelas itu untuk bisa memantaskan diri untuk mendapatkan kopi. Itu yang harus kita lakukan. Dalam keadaan apapun saat ini qadarullah dalam keadaan kita dimuliakan Allah SWT, rezekinya mudah, celing dapat ini, celing dapat itu. Pokoknya pengen dapat apapun gampang semuanya, maka kita muliakan diri kita dengan bersyukur, ya Allah alhamdulillah. Hadza min fadli rabbi. Ini ya Allah alhamdulillah ini karena keagungan Tuhanku, bukan karena aku pintar nyari uang. Gitu. Ashkuru am akfur. Maka ini ada ujian dari Allah, apakah aku bisa bersyukur atau naudzubillah aku malah kufur. Tapi qadarullah misalkan, dari ujian yang lainnya adalah kita diberikan amanah yang banyak. Kalau misalkan di sini beberapa sahabat yang diberikan ujian dengan ujian amanah yang menghimpit, yang membuat kita nggak nyaman seharian, dapat telepon pun merasa gak nyaman, ini telepon dari siapa gitu, dapat WhatsApp juga merasa gak nyaman, ini WhatsApp dari siapa gitu kan. Maka berpikir itu dari dari kolektor dan sebagainya, kita hidupnya nggak tenang. Maka ada acara yang terbaik bagaimana kita mensucikan diri kita, memuliakan diri kita dalam keadaan terhina seperti itu, yaitu sabar. Sabar ya Allah, katanya. Jangankan ini Allah amanah yang ada, bahkan diriku pun gitu bukan milikku, ini adalah milikmu ya Allah. Aku pasrah ya Allah untukmu. Maka dalam case ini ketika kita dalam posisi tinggi pun, maksudnya dalam posisi tinggi dimuliakan sama orang lain, kita bersyukur pada Allah dan kita letakkan bukan kita yang mulia. Allah sedang menutupi aib-aib kita. Maka kita nggak akan goyang-goyang tuh. Dan ketika kita dalam posisi rendah, kita juga meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah. Kita mulia dengan kita menjadi hambanya Allah. Dan kita meyakini bahwa ini ada bagian dari ujian. Ada pahala besar di dalam setiap ujian tadi. Baik ujian ketika kita memiliki amanah. Maka, Bapak Ibu rahimakumullah, mental dan gaya kita, yuk kita kayakan hati kita
kita menjadi seorang mentalnya orang kaya. Orang kaya itu mentalnya gimana sih? Orang kaya itu mentalnya adalah mereka suka berbagi. Kalau orang meminta-minta itu adalah orang miskin. Mohon maaf, orang yang nggak kaya. Sukanya minta-minta kan kalau orang nggak kaya. Ada sih beberapa orang yang rumahnya udah bagus, punya mobil, tapi memperkerjakan anak-anaknya buat minta-minta. Ini bukan orang kaya gitu kan. Ini yang orang suka minta-minta, orang nggak kaya ini, orang miskin bahasanya itu. Maka yang kaya itu adalah orang yang suka berbagi. Di kota Madinah ada orang yang nggak punya harta sama sekali kecuali satu piring nasi padang. Maksudnya satu piring nasi warteg gitu ya. Yang sering saya ceritakan. Walau kana bihim khasasah wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tetapi Masya Allah, puji mereka walau kenapa mereka memuliakan orang lain walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sangat butuh. Kalau misalkan hari ini kita bersedekah 100.000, tapi kita masih punya cadangan tabungan sampai 100 juta. Ya mungkin damai-damai aja 100.000 begitu santai lah gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang mungkin di tabungannya tinggal 100.000 dan di dompetnya 100.000 adalah terakhir, tapi mereka masih bisa menyedekahkan itu Masya Allah. Sampai Allah puji turun ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sifat di antara sifatnya pas sahabat yang ada di kota Madinah itu adalah mereka memuliakan orang lain walaupun mereka dalam keadaan butuh gitu. Nah, inilah yang nanti Allah muliakan menjadi Madinah menjadi kota yang penuh keberkahan dengan kehadirannya Rasulullah gitu ya. Maka keberkahan mengalir tercurah dengan sikap-sikap yang terbaik dari para sahabat. Atau misalkan sahabat Abdurrahman bin Auf ketika datang ke kota Madinah dalam keadaan di kota Mekah orang kaya raya, maka tinggalkan seluruh hartanya dan belum mulai dari nol lagi ke SPBU di kota Madinah. Sampai di kota Madinah ketemu dengan Sa'ad bin Rabi, disaudarakan oleh Rasulullah. Ketika persaudaraan terjadi, Sa'ad bin Rabi orang kaya raya. Nah, dia mendapati sahabatnya ini, Abdurrahman bin Auf, dalam keadaan yang sangat-sangat membutuhkan untuk dapatkan bantuan. Karena tinggalkan semua hartanya. Orang kaya sih, iya, cuman ditinggalkan semua hartanya di kota Mekah. Ketika sampai di kota Madinah, apa yang terjadi? Beliau ditawari, dibagi rumahnya bagi dua, kebunnya bagi dua, hartanya bagi dua. Maka menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, ini harta-hartaku, ini rumahku, dan ini semua propertiku. Pilihlah di antara keduanya ini, aku udah bagi dua semuanya, silahkan kau memilihnya. Maka kata Abdurrahman bin Auf sebagai orang kaya nih, belum mengatakan, enggak, aku enggak butuh itu semua, cuma tolong tunjukin di mana pasar. Ada izah, ada rasa mulia gitu. Bukan minta, alhamdulillah ada yang ngasih, so minta rezeki gratisan, belum enggak mau. Belum cuma nanya di mana pasar. Tunjukin di situ ada pasar, namanya pasar Bani Qainuqa. Pasarnya orang-orang Yahudi, karena penguasa ekonomi saat itu adalah orang-orang Yahudi. Ada 3 kelompok Yahudi besar, Qainuqa, An-Nadzir, dan Quraidah. Nah, itu ada di pasar Bani Qainuqa. Datanglah ke sana, dilihat dulu gitu kan. Sedangkan pangsa pasar orang Mekah dan orang Madinah itu beda sekali. Orang Madinah ini rata-rata petani. Nah, orang Mekah ini orang kota yang nggak ada pertanian di situ. Ternyata ketika ke pasar dilihat dan rata-rata yang dibutuhkan adalah kurma, yang dibutuhkan di sana itu alat-alat cangkul gitu. Sedangkan di Mekah itu tidak ada bahasanya orang nyari-nyari cangkul, minority banget gitu. Kayak misalkan sekarang Bapak Ibu ke Jakarta gitu ya, nyari cangkul tuh nggak mudah. Karena emang cangkul bukan banyakan cangkul di mana di daerah kan, atau misalkan ada pandai besi gitu kan di kota nggak pernah nemu saya. Tapi di daerah banyak sekali pandai besi, tinggal cangkul tinggal pesan ukuran berapa gitu. Karena mereka rata-rata orangnya petani. Maka ketika masuk ke kota Madinah tadi di pasar Bani Qainuqa, sahabat Abdurrahman screening ini apa yang dibutuhkan kira-kira. Dia nggak minta-minta dan belum berikhtiar sebagai seorang kaya yang memiliki izah gitu. Muter gitu. Oh ternyata rata-rata orang Madinah itu membutuhkan cangkul yang kuat, yang tahan lama, yang tajam, yang kualitasnya bagus dan harganya terjangkau. Apa yang dilakukan? Beliau keliling nyari pandai besi. Aku butuh cangkul seperti ini nih, spesifikasi gini, harganya berapa? Segini, oke siap. Tolong buatan aku 5. Tapi Anda nggak punya uangnya dulu ya, boleh ya, bayar salam gitu bahasanya. Anda jualin dulu, ntar Anda bayarin. Dijualin cepet, 1 hari jual 5, terus 10, terus nih. Sampai orang berpikir, kalau pengen beli cangkul yang bagus, yang kualitasnya nggak cek-cek, kualitas tinggi, cari itu Abdurrahman bin Auf. Maka terkenal sebagai penjual cangkul. Cangkul terus mengembangkan ke yang lain, bisnis-bisnis yang lain. Tidak lama setelah itu beliau menikah. Kenapa menikah menjadi sebuah tanda, orang Arab kalau udah bisa menikah, berarti dia orang yang kaya. Saya pernah ketemu di Libya, orang punya mobil, Pak. Mobilnya bagus banget. Hyundai atau apa gitu, bagus gitu.
Nanya, "Ente mutazawij? Dia udah nikah?" Mazal ya, belum," gitu ya. "Kenapa?" Miskin." "Hada sayyaru liman hada?" "Li," gitu. "Ini mobil punya siapa?" "Punya saya." "Cuman kenapa belum nikah? Kan udah punya mobil." "Ya belum punya rumah." Karena properti rumah di Libya saat itu mahal sekali gitu ya. Nggak murah. Dan mereka kalau bisa nikah itu bener-bener, levelnya kaya sekali gitu. Maharnya kalau mahar yang paling paling ekonomis di Indonesia, seperangkat alat sholat gitu ya. Itu, mahar paling biasa lah. Tapi kalau di sana Masya Allah Abdurrahman itu diceritakan, beliau untuk apa namanya, maharnya saja itu, menggunakan emas gitu ya. Tapi walaupun dengan emas yang sangat-sangat sederhana. Tapi setidaknya beliau udah sampai di level beberapa gram bahkan balasan atau puluhan gram emas untuk sebagai maharnya. Rasulullah maharnya ajib loh, 25 ekor unta, hampir 1 miliar itu. Maharnya Rasulullah, anak muda umur 25 tahun, maharnya segitu, ajib sekali gitu kan. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, maka di sini kita menjelaskan kembali bahwa yuk muliakan diri kita, jadikan kita orang-orang merasa qanaahnya tinggi, cukupkan diri, aku orang cukup kok. Alhamdulillah nikmat Allah begitu banyak. Letakkan dulu itu. Jangan dikit, ya Allah kok kurang ya Allah gitu kan. Ini mindset orang yang kurang kaya gitu, orang miskin. Orang kaya itu adalah kalau bahasa kaya dalam bahasa Arab itu ghani. Ghani itu orang kaya bahasanya, al-ghina kekayaan. Kalau miskin ya orang miskin gitu, orang yang butuh. Nah, makna dari ghani itu apa? La hajatah. Orang yang nggak punya hajat. Biasanya dia udah merasa dirinya cukup banget. Itu siapa? Orang-orang yang yaktina, orang-orang yang udah memiliki rasanya rasa semua cukup kok dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nikmatnya banyak. Nanti dari situ nanti akan masuk kaidah lain syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya. Maka di poin ini, yuk levelkan diri kita di level orang-orang yang pantas yang mendapatkan kekayaan itu. Mental kita adalah kayak misalkan beberapa saat lalu saya tanya, "Kalian pengen cita-citanya ngapain?" "Saya pengen memiliki dinar yang banyak." "Kenapa kalau pengen dinar banyak?" "Saya pengen bisa zakat." Wih, ajib sekali tuh alasannya. Bukan untuk dinar itu, tapi pengen bisa mengamalkan salah satu di antara syariat Islam itu zakat. Kan ada nih beberapa orang yang, entar diputar terus kalau sudah haulnya kan zakat itu ada haul kan, ada nisab, ada haul. Nisab itu batas minimal harta kita, ada satu lagi haul, ketika haulnya sudah mencukupi atau sudah setahun, maka dia wajib zakat. Tapi kalau belum 1 tahun maka tidak wajib zakat. Entar kalau udah mau 1 tahun dijual lagi, entar 1 tahun diapain gitu ya. Apakah dipindah-pindahin sampai dia nggak usah bayar zakat. Tapi ada orang-orang yang begitu bangga dengan bisa melaksanakan salah satu di antara rukun Islam yaitu zakat. Selain zakat fitrah pastinya ada zakat mal di sana. Maka bangga bisa berzakat itu dimulai dari situ mental kita. Kenapa pengen jadi orang kaya? Karena nanti bisa berzakat. Dan itu salah satu di antara sunnah Rasulullah, suka berbagi, suka bersedekah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita mungkin mukadimah di situ dulu. Kita akan bahas dengan tanya jawab dahulu. Selanjutnya kalau ada tanya jawab silahkan dituliskan. Ya, jadi poinnya kebalikan dari yang kemarin bahwa kita rezeki gratisan, maka sebisa mungkin nih kalau nawar Bapak Ibu, bolehlah kita ikut nawar gitu ya. Tapi kita memang pantas untuk ditawar. Tapi kalau udah harganya kayak udah pas-pasan gitu kan, jangan sampai kita berpikir orang di depan kita, muslim yang sedang jualan itu nggak layak untuk mendapatkan keuntungan. Mereka layak dan mereka berkejar, ya mereka pengen dapat keuntungan gitu. Kecuali emang lebay banget ketika ambil keuntungan. Yang lain dijualin misalkan 150.000. Dia tempat dia yang jualnya 250.000. Keuntungannya gede banget. Nah itu ketika nawar masuk akal. Tapi kalau sudah standar, maka ayo kita ambil hadis Rasulullah. Rahimallahu imra'an, Allah merahmati seseorang, sahlan idza ba wa sahlan idza ishtara. Dia mudah ketika dia menjual dan mudah ketika membeli. Jadi ketika membeli itu gak banyak perintilan banget gitu, ditawar habis-habisan kayak gak dapat keuntungan gitu. Yang penting gak rugi deh gitu. Maka naudzubillah ini Allah gak merahmati orang-orang seperti ini. Dan Allah merahmati orang-orang ya udah berapa harga? 100.000 ya udah bayar gitu kan. Itu kan sebenarnya bisa ditawar lagi, ya nggak apa-apa, itu sedekahnya buat penjualnya, kan penjualnya juga bisa jadi butuh untuk menafkahi keluarganya, maka di situ ada pahala, gitu ya. Dan ketika ada penjual misalkan ada yang pengen beli, uangnya pas-pasan, ya udah nggak apa-apa Bu, ini harusnya 100.000 Bu, cuman Bu uangnya punya misalkan uangnya cuma 90.000, ya sudah bismillah, nggak apa-apa Bu, bismillah bawa pulang aja Bu, 10.000-nya halal gitu kan. Maka orang-orang seperti ini aku akan rahmati gitu ya, memudahkan rezeki orang lain, memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Dimulai dari kecil-kecil aja gitu ya.
Oke, apa yang bisa kita mudahkan untuk orang lain, kita mudahkan. Maka di situ Allah akan memudahkan rezeki kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mama yang suka diskonan. Baik, sebentar. Saya dari atas dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana dengan para emak-emak, Bu Harmini, yang suka belanja diskonan, beli satu gratis satu misalkan? Ya boleh aja sebenarnya gitu kan. Ya nggak boleh tuh mentalnya, Bu. Mentalnya tuh biasanya kalau nggak ada diskonan, biasanya nggak mau gitu kan. Pokoknya harus ada diskonan. Ya sah-sah aja kalau misalkan ada yang ngasih promo, boleh gitu kan. Tetapi yang nggak boleh tadi adalah, pokoknya kalau misalkan, Ibu misalkan butuh untuk beli beras nih. Kok daruahnya berasnya nggak ada yang diskon. Jadi nggak jadi beras, misalkan nggak jadi beli beras. Itu yang sampai selalu baik itu enggak. Tapi kalau misalkan ada orang jualan 5 gitu kan, oh yang sini diskon, ya sudah ambil saja nggak apa-apa. Itu boleh-boleh aja. Orang pernah ngasih diskon, orang ngasih sedekah bahasanya, ya kita terima, boleh silahkan. Jadi mental kita sebenarnya bukan mental yang tadi orang jualan gitu. Ya, boleh. Apalagi yang di mall-mall gitu. Kalau saya misalkan gini, saya tuh jarang sekali, pokoknya lebih senang kalau misalkan bisa saya dapatkan di warung kelontong, saya akan beli di warung kelontong. Kalau baru di warung kelontong nggak ada gitu kan, dan nggak mudah misalkan, atau misalkan buru-buru, baru saya ikut ke minimarket. Itu biasanya saya ngecek dulu biasanya. Biasanya apa ya, ngecek yang ada diskon yang mana, boleh sebenarnya seperti itu, karena memang mereka lagi promo. Kan harga-harga yang lain cukup lebih tinggi daripada di warung kelontong kan. Dan kedua untuk warung kelontong kan membantu saudara-saudara kita. Jadi beli satu gratis satu, ya silahkan itu. Yang nggak boleh adalah jangan sampai kalau dia nggak diskon kita nggak jadi beli. Nah itu, karena kita butuh beli saja gitu. Oke, SBMR Merauke hadir, sampai tadi beberapa pertanyaan sudah masuk. Samarinda hadir, Bu Mardi. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya. Kami punya amanah dan mau jual aset untuk melunasinya. Agar aset-aset kami cepat laku, maka saya setiap hari sedekah. Bagaimana menurut Ustadz? Silahkan. Sedekah untuk memudahkan urusan itu juga boleh. Kalau dibilang ikhlas, ya ada keikhlasan di situ gitu ya. Kayak punya, oke. Keikhlasan di level mana? Ini boleh, keikhlasannya ada 3 level keikhlasan itu. Levelnya pedagang ada 3. Satu lagi saya ingat, ada levelnya seorang hamba. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ahli syukur itu, dia mau kayak apapun tetap dia akan, misalkan dia dalam keadaan butuh ataupun nggak butuh, dia akan sedekah. Tapi kalau misalkan saya sedekah nih, agar dimudahkan urusan kita, juga boleh. Ketawa juga salah satu di antara manfaat sedekah itu adalah memudahkan urusan kita. Jadi lebih baik daripada dia yang misalnya bahasanya sedekah karena dia pengen ada hajat yang tercapai, dan itu ya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh silakan, Bu. Makan kalau bisa ya pagi-pagi tuh, salah satu ada doa malaikat spesial kan setelah subuh gitu. Berangkat subuh, suami suruh bawa, anak suruh bawa nih, masukin ke kotak infak gitu. Maka sedekah subuh itu ada pahala spesialnya dan ada keberkahan spesial di sana. Begitu, Ibu. Oke. Oke, Bu Rima, Bunda Kusuma, persoalannya kok sama saya jual aset belum laku-laku untuk proses memahamkan saya. Tapi alhamdulillah saya istiqomah sedekah berjalan terus. Alhamdulillah. Baik, saling menguatkan dalam kebaikan. Oke. Baik. Udah, nggak ada pertanyaan lagi. Aman nih, berarti segera selesai ya. Baik, poin besar yang saya sampaikan adalah, oh maaf Bu Arifah Akram ada pertanyaan. Bismillah, bagaimana kalau kita ditraktir? Adakah itu termasuk rezeki gratis? Gini, rezeki gratisan itu ketika kita dikasih terima. Ya nggak boleh ketika kita minta. Jadi ada orang yang kasih gratisan gitu ya. Kayak Rasulullah kan sering dibagi juga sama para sahabat kan. Sahabat berbagi untuk Rasulullah. Maka salah satu gitu kan, ketika misalkan Rasulullah mendapatkan rezeki gratis, bahasanya kan dapat rezeki gratis juga dari para sahabat, Rasulullah memulaikan para sahabat mendoakannya dan dibagikan juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya, tidak diumpetin sendiri gitu. Itu boleh. Ya nggak boleh dalam rezeki gratisan itu adalah kita ngarepin banget, kok saya nggak ditraktir ya. Itu tuh ya nggak bagusnya. Karena kata hadisnya Rasulullah, tahadau tahabau. Maka salah satu di antara wasilah agar kita sesama muslim itu tertaklif, lembut hatinya, satu sama lain saling kokoh kuat ikatannya gitu kan, tidak musuh gesekan dengan sesama muslim, itu tahadau tahabau. Apa itu tahadau? Saling memberikan hadiah. Salah satu di antara hadis yang lain juga it'amut tu'am.
Ketika kita pengen salah satu wasilah agar kita memberikan apa ya, satu sama lain terpatri hubungan baik antara seorang muslim, itu adalah memberikan makanan. Apa itu? Traktir makan. Makan, ayo. Kan udah lama nih nggak makan sate, ya makan sate bareng yuk. Bayar gitu kan. Itu membuat kita erat dengan sahabat-sahabat kita. Itu boleh nggak kalau kita nerima? Boleh. Tapi jangan sampai setiap kita makan diet mulu ya, traktir kita. Besoknya gantian. Sebisa mungkin. Gantian dong saya traktir. Tapi mohon maaf ya, biasanya traktirnya nggak bisa selevel ente. Bisa kan kalau kamu misalnya traktir bisa traktir di mall gitu kan, dengan di restoran mahal gitu. Saya biasanya di sini misalkan gitu. Ayo kita beli bajigur kayak gitu traktirnya. Nggak apa-apa di level kita masing-masing. Ataupun misalkan kita dapat traktiran, habis itu kita ngapain? Kita baca doa, ya Allah berkahi rezekinya Allah gitu, muliakan dia, semakin berkah dan banyak rezekinya Allah. Itu bagian dari nggak mau terima rezeki gratisan. Kita balas kebaikannya dengan kebaikan yang lebih baik lagi, yaitu apa? Doa minimal. Kalau kita bisa balesin gitu kan. Kalau di warga kami di kampung dulu Bu, saya di daerah gitu ya. Ketika kan sering tuh kalau misalkan ada hajatan, ada tasyakuran gitu kan, dikasih kirimin makanan gitu kan, di renteng-renteng gitu kan. Itu pas pulang ibu saya biasanya gitu, ketika renteng dikirimin kita keluarin makanannya, kita suruh ngambil apa? Ngambil Indomie kah, ngambil ngambil gula kah dari toko gitu. Ambil gula masukin, balikin. Makasih ya, nanti pas balik, Masya Allah, dibalesin dengan gula gitu. Jadi diajarkan banget, jangan sampai ada rezeki gratisan gitu. Maka bisa mungkin kalau misalkan ibu ditraktir, traktir makan, ya udah ibu misalkan ada uangnya juga, saya yang bayar minumannya gitu. Atau ntar ada kesempatan yang lain, saya gantian gitu. Maka sebenarnya hubungannya dengan hubungan mental, bukan hubungan fisik. Kalau dikasih, misalkan ibu ditraktir, saya nggak mau gitu kan. Itu malah bisa jadi melukai hatinya. Jadi terumbu karang, terumbu karangnya rusak. Udah mau ditraktir, pengen muliakan temennya. Kok temennya gara-gara ilmu rezeki gratisan, saking takutnya, jadi nggak mau terima, itu malah jadi nggak bagus lagi. Kalau mohon maaf ya orang Jawa, saya orang Jawa. Orang Jawa kadang kalau misalkan itu orangnya orang lembut-lembut kan, nawarin gitu kan, kadang ya punya makanan, misalkan nasi goreng, cuman satu. Kalau orang Jawa kalau ketemu orang, monggo Pak, yuk dahar Pak gitu kan, ayo makan dulu Pak, kan gitu. Sebenarnya kalau misalkan nanti orang itu ngambil sendok ke kita kan juga aneh juga kan, sepiring berdua, sedangkan dia orang bukan maksudnya kayak gak enak lah pokoknya gitu ya makannya. Tapi pasti akan nawarin gitu. Nawarinnya adalah ya tanda petik busa basi gitu ya, bagian penghormatan pada orang lain, nggak diem-dieman gitu. Tapi ada beberapa orang maka kita bisa mengatakan, enggak makasih Pak, silahkan lanjutkan makannya kan gitu. Nah, saya ketemu dengan teman-teman yang di Sumatera gitu ya, teman-teman ada yang orang Bukit Tinggi, yang dulu ketika di Libya kami sekamar gitu kan, dia nawarin makan. Saya, "Ayo Li, makan yuk," gitu kan. Saya cuma bilang, enggak Bang, lanjutin Bang makannya Bang. Sombong amat ente nggak mau makan bareng kita. Bener-bener marah. Merasa pemberian dia nggak dihargai gitu kan. Beda ini. Kalau di Jawa bahasanya ya dia cuma satu piring gitu. Ternyata bisa dibagi sama dia. Ngambil piring satu lagi ya dibagi setengahan gitu. Ya saya pikir ya itu bagian dari bahasanya ya sungkan-sungkanan saja gitu loh. Nah ini ada kebiasaan mungkin agak sedikit berbeda antara Jawa dengan orang Sumatera. Ini ada orang Jawa di sini. Nah, ini dalam case ini ketika itu teman saya marah, bener-bener marah, ente merasa sombong banget, kayak level makanan kita udah beda gitu sebagainya, itu malah menjadi persoalan baru, itu menjadi perisai rezeki. Nah, jangan sampai kita menyakiti hati saudara kita. Ketika dikasih, terima. Qadarullah misalkan kita nggak suka dengan makanan yang dibagi misalkan, apa gitu, dikasihnya gorengan, kita nggak terlalu suka, kita sedang diet gorengan. Tapi dia udah bener-bener tulus ngasih pada kita, terima aja. Nanti habis itu ngapain? Kalau misalkan kita nggak makan, kita kasih keluarga. Kalau keluarga nggak mau misalkan gitu kan kita bisa bagi security, kita bisa bagi tetangga yang lain. Boleh kok halalan thayyiban gitu. Termasuk mohon izin, baju yang saya pakai ini adalah baju pemberian orang lain. Harus gratis nonton. Iya, tapi saya nggak mental dari ada mental. Ketemu dia kasih lagi dong, bukan gitu. Kalau sampai minta seperti itu, maka masuk ke dalam rezeki gratisan. Kenapa saya sering pakai baju seperti ini? Bahkan kalau saya punya baju sendiri yang saya beli dan baju dikasih orang lain, saya akan lebih mengutamakan untuk menggunakan baju yang dikasih orang lain. Untuk apa? Karena ketika digunakan untuk dalam kebaikan, untuk sholat dan sebagainya, ada pahala mengalir bagi orang yang ngasih baju ini. Gitu. Sering saya dikasih contoh sama Agim gitu ya, Agim menyampaikan kalau misalkan bapak ibu dikasih kacamata sama orang dan cocok buat bapak ibu,
Dan Bapak Ibu juga punya kacamata sendiri yang sama juga, sama-sama enaknya, levelnya sama enaknya. Maka gunakanlah kacamata dari sahabat Bapak Ibu. Kenapa? Ketika Bapak Ibu gunakan untuk kebaikan, untuk baca Quran, untuk tilawah dan sebagainya, nanti yang ngasih kacamata juga dapat pahala kebaikannya gitu. Tanpa sedikit pun ngurangin pahala kita. Kalau kita pakai kacamata kita sendiri, punya kita sendiri gitu ya, maka pahalanya udah nggak nambah, nggak berkurang juga. Ya pahala kita sebagai pahala tilawahnya dapat, tapi teman kita nggak dapat pahala itu. Maka sifat seorang muslim adalah berharap kebaikan itu terbagi untuk sebanyak-banyaknya orang gitu. Jadi ketika ada orang traktir, terima Bu. Tapi habis itu ketika ngomong, traktir lagi nih, itu yang baru perisai rezeki. Tapi kalau ketemu dia, traktir dong gitu. Itu baru menjadi apa tadi, rezeki gratisan. Baik. Ada lagi pertanyaan? Kita diskusi ya. Oke, Ustadz, sodakoh itu dilihat banyaknya apa ikhlasnya, sedangkan dana sedikit tapi mau jadi wasilah agar dapat rezeki yang banyak. Rezeki, oke, sedekah dilihat dari mana? Dari ikhlasnya. Ya, saya sepakat itu. Tetapi kalau misalkan orang ikhlasnya di level 2000 terus dia sebenarnya udah kaya raya gitu kan, maka sayang banget. Dia misalkan udah memiliki kecepatan mobil seharusnya gitu ya, kecepatan mobil Ferrari, cuman digas cuman 10 km per jam buat manas-manasin doang, kan sayang sekali gitu. Nah, kita gini, bisa jadi di rezeki itu dilihat apa ya? Sedekah itu dilihat dari persentasenya, Bu. Kalau saya ngelihat, persentase itu penting banget. Ada orang kaya raya gitu kan, habis itu dia sedekah 1 miliar. Ya bagi dia secara persentase itu cuma 1% dari harta yang dimiliki. Karena dia mempunyai harta yang 100 miliar gitu. Tapi ada orang yang tadi saya sampaikan, wa siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Sifatnya orang Madinah itu suka bersedekah. Ketika sedekah tadi, sedekah kan cuma satu piring nasi warteg lah bahasanya gitu ya. Tapi dicatat di dalam Al-Qur'an, kenapa? Itu persentasenya adalah 100% harta yang dimiliki. Maksudnya harta makanan. Dan malam itu semua sekeluarga itu semuanya dalam keadaan lapar, gak ada yang makan satupun. Dan diberikan pada orang lain. Makanya Allah sampai nurunin ayat spesial buat orang ini. Yang mana kisah tentang kita baca, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu misalkan ada sekitar 30 huruf gitu. Maka itu menjadi 300 kebaikan, baru bacanya doang. Apalagi kalau ngamalinnya jauh lebih powerful lagi gitu. Maka persentase itu jauh lebih besar. Bapak Ibu ketika dalam kondisi saat ini, misalkan amanah ada gitu kan, bulanan kafalahnya, uang gaji bulanannya terbatas gitu kan, sedekah 100.000, Masya Allah nilainya besar itu. Nanti qadarullah Allah udahkan segala rizkinya gitu kan, sedekah juga 100.000, itu nilainya beda. Nilai rizki yang 100.000 pertama dengan yang kedua itu beda gitu ya, secara nilainya. Tapi ntar ada secara nilai yang lain, kita nggak tahu alam biswab, secara penghitungannya di malaikat bagaimana. Yang pasti kita berbuat baik saja gitu ya. Ya pasti ada sisi yang lain, sisi kemanfaatan. Ketika manfaatnya semakin banyak, maka di situ ada al-ajru, tambahan, ada pahala yang lebih banyak lagi. Maaf, ini anak saya. Nih, boleh tolong? Iya, ada Momi dulu ya. Baik. Sama Umi ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin tanya, nyimpang-nyimpang dari materi Pak Ustadz, ada orang minta-minta dijadikan usaha tiap hari, kan jadi itu jadi dosa. Nah, cara menyampaikannya saya bagaimana Ustadz? Cara menyampaikannya jangan kasih sedekahnya lagi Pak. Rasulullah juga pernah ada orang yang datang kepada Rasulullah minta-minta. Anak muda datang kepada Rasulullah. Rasulullah bagi rezeki dong. Kasih buat makannya. Besok lagi datang lagi, basi. Ketiga kali kok kamu minta-minta terus. Maka Rasulullah ngasih solusi. Jadi solusi ngajarin, bisa jadi anak muda ini punya tenaga, cuman belum punya gaya. Ini harus kerja apa itu kadang nggak ngerti gitu ya. Karena mungkin belum berpengalaman. Maka Rasulullah bilang, nah ya kamu di rumah punya apa? Punya tikar doang ya Rasulullah buat tidur. Oh, ya udah tikar. Udah bawa ke sini tikernya. Bawa. Ya tikernya ternyata udah bolong-bolong, nggak terlalu bagus juga. Kalau dijual juga nggak ada yang mau. Tapi Rasulullah bilang kepada para sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian pengen beli tikar ini? Cuman dilihat. Kalau ngelihat tikernya nggak ada yang mau beli. Dibuang juga nggak ada yang mau menerima gitu kan. Tapi para sahabat ngeliat, saya Rasul saya akan membelinya berapa dirham gitu. Pasanglah dibelilah 100.000.
penghormatan kepada Rasulullah. Maka dibeli itu. Maka kata Rasulullah, nih 50.000 buat engkau makan, 50.000 lagi beliin itu kampak. Suruh beli kampak. Gitu kan, dibeli kampak. Rasulullah udah beli kampak nih. Maka kata Rasulullah, sini katanya. Setelah bawa kampak, dia Rasulullah nyariin kayu dan dipasangkan itu kampaknya dengan kayu. Setelah itu, maka setelah ini, nak, anak muda, silahkan kau mencari kayu itu di semak-semak mana yang kamu bisa ambil, jualanlah dengan ketika nanti ngumpulin kayu bakar. Kumpulin kayu bakar, jual. Tiap hari seperti itu dan ternyata dia tidak pernah minta-minta lagi sama Rasulullah. Dia telah berikhtiar dengan baik. Nah, dalam case ini, apakah mungkin Bapak Ibu misalkan Bapak tadi nyampaikan kepada si Fulan tadi, ada solusinya. Bisa jadi dia nggak tahu. Cara paling mudah kan minta-minta kan. Bagi kita yang tahu, jangan kasih. Karena bisa jadi karena kita ketika ngasih ke dia gitu kan, dia menjadikan dia semakin bahagia dan semakin menikmati. Oh, dulu biasanya dulu kerja kayak nggak mudah. Habis itu minta-minta, oh gampang banget ya, tinggal minta dapat 200.000 sehari. Iya sih orang ngasih cuma 2.000 gitu kan. Tapi 100 rumah kan lumayan dapat 100 2.000 gitu kan. Jadinya 200.000. Maka ketika misalkan dia menikmati itu sebelumnya misalkan dia buruh cuci pakaian gitu ya. Dengan gaji nggak sebesar itu, sekarang pas minta-minta gajinya besar gitu kan. Maka salah satu di antara dosa nanti adalah orang yang ngasih. Orang yang ngasih menjadikan dia menjadi habit. Dia nggak mau, bahasanya nggak mau keluar dari situ. Kenapa? Dia merasa nikmat karena dimudahkan untuk mendapatkannya dengan cara minta-minta. Salah satu di antara misalkan ada orang yang biasanya dulunya ngamen biasa, kok dikit dapatnya, pasti jadi bencong gitu kan. Ternyata dapatnya lebih banyak. Kan orang ketika ngeliat bencong ogah gitu kan. Cowok bukan cowok gitu kan. Cewek juga bukan cewek dia karena dia cowok gitu. Itu kan kita pengennya ngasih cepat biar dia pergi segera. Nah, tapi saat itu kita juga sedang mendidik dia, ternyata kerja jadi bencong ternyata lebih cepat dapat uangnya daripada misalkan jadi pengamen seniman jalanan gitu. Maka case-nya adalah kalau bisa menjadikan solusinya berikan, kalau tidak nggak usah dibantu. Maksudnya nggak usah dikasihkan itu. Ya. Assalamualaikum dari Nur Hasisa. Pak Nur Hasisa, mau tanya Ustadz, saya juga mau jual aset tanah mobil, tapi kok belum laku, padahal saya mau bebas dari riba. Kalau sedekah belum mampu Ustadz, tapi sholat insya Allah berjamaah terus. Adakah amalan khususnya supaya cepat laku? Baik, amalan khusus ini tambahkan adalah kesabaran Bapak. Di dalam, ketika Bapak sedang saat ini gini, saya sering gitu ya, nyampain. Ini kan sebenarnya lagi berdoa, semoga Allah mudahkan. Maka letakkanlah amalan selanjutnya adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, case-nya gini. Ada orang, saya kirim gambaran. Ini saya dapat kisah ini dari Ustaz Salim Afillah. Dan saya ngejelek banget. Kisahnya tentang bencong lagi. Kalau misalkan gini, Bapak Ibu lagi makan di warung. Kodor datang bencong gitu ngecer sambil nyanyi gitu kan. Apa yang dilakukan? Banyak di antara kita yang cepat mengeluarkan uang biar dia cepat pergi. Bisa jadi akan merusak nafsu makan kita. Gitu kan. Maka saya sekali pergi kita ngeluarin misalkan 500 perak kah atau 100 perak biar dia cepat pergi. Tapi kalau misalkan selanjutnya datang lagi pengamen, misalkan Fadli Padi gitu kan atau Maher Zain gitu. Maher Zain suaranya bagus banget kan gitu. Maka setelah itu dia datang, masya wajahnya ganteng, suaranya indah gitu. Nyanyi, merdu banget ini, bagus. Kita langsung kasih uangnya enggak? Biasanya sih enggak. Kenapa kita nggak kasih? Kalau kita kasih takutnya dia segera pergi. Kita pengen dengerin dulu, menikmatin lagu-lagunya dia kan. Terus dengerin. Bahkan kita bisa jadi, Pak nambah dong satu lagu lagi gitu kan. Jadinya lama. Cuman lamanya ini gitu kan. Nanti endingnya dari setelah dia selama gitu kan. Kita nggak mungkin ngasih 500 perak. Minta nambah lagu lagi kan. Bisa jadi kasihnya 10.000 atau 50.000 atau 100.000 gitu. Karena kita senang, keren banget ini. Tapi efeknya pada orang yang ngamen, itu apa? Lebih lama perjuangannya. Bisa jadi nih Pak, mohon izin. Saat ini Allah sengajain tuh. Allah nggak cepat lakuin. Kenapa? Karena kita biar selalu minta sama Allah, ya Allah kok belum laku ya Allah. Itu mirip kayak kita tangisan kita, rangikan kita. Ketika kita ngamen di depan Allah, Allah senang banget dengerin gitu ya. Munajatnya setiap hamba-hambanya. Sengaja. Kata Allah, jangan-jangan. Kata malaikat, Allah bilang kepada malaikat, jangan kasih dulu. Aku khawatir kalau dikasih nanti dia udah nggak doa lagi. Kan sifat manusia gitu kan. Kalau lagi banyak persoalan, Masya Allah, itu minta sama Allah itu benar-benar kencang, ya Allah, nangis gitu. Tapi ketika udah dalam persoalan udah selesai, nggak ingat lagi tuh pernah minta dalam keadaan se-khusyuk itu gitu kan.
Kalau kita ditanya kapan kita khusyuk dalam berdoa, ketika kita sedang butuh sama Allah. Tapi ketika kita bahagia terus kita lagi senang-senangnya gitu, dalam posisi dimudahkan semuanya, terus masih bisa doa gayanya seperti gaya orang yang sedang butuh, itu baru keren. Gitu. Maka amalan selanjutnya apa? Ridho dulu, Pak. Bismillah ya Allah, aku sudah berikhtiar maksimal ya Allah, aku ridho. Kalau hari ini memang belum menjadi takdirku untuk mendapatkan ini segera laku, ya sudah, aku tawakal padamu ya Allah. Kita tetap iklan tetap. Tapi hati kita sudah tersetting, ya aku ridho. Karena kunci kata ridho itu yang mahal. Kalau misalkan tadi pengamen, ya udah agak lah mengamennya ridho aja. Tapi endingnya apa? Endingnya dapat uangnya lebih besar daripada yang si bencong yang ketika dia ngamen. Dikasih cepet sih, iya, cuman kan recehan gitu. Maka penting bagi kita, ya udah Pak, letakkan apa selanjutnya amalannya? Amalan hati. Ridho. Gitu. Mukhlisin ikhlas. Jawanya mana Ustadz? Saya Jawa Timur, Pak. Tuban. Jatirogo. Baik. Jawa ada Ustadz. Oke. Tim. Ustadz mohon doanya agar saya bisa lepas dari perisai dengan suami dan anak-anak agar rezeki kami mengalir dan bisa lunaskan amanah tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kemarin itu melihat gini, ada beberapa sahabat, contoh misalkan yang sering ceritakan Ustadz Nasrullah, belum memiliki amanah 21 miliar, itu bukan sedikit. Maka dari situ ini adalah sebenarnya pertama yang dilakukan adalah terima dulu persoalan itu. Ustadz itu bukan amanah saya bisnis bareng-bareng nih. Kok daruh pada kabur semua, uangnya dibawa, saya ketumpuan, orang kenalnya saya gitu kan yang menjadi mengenalkan itu pada investor pada orang-orang ini, maka semuanya saya kena. Jadi amanahkan itu ke saya. Pertama, terima dahulu. Ya, dengan amanah-amanah yang baik, itu amanah yang karena kesalahan kita gitu ya. Karena salah satu di antara sifat yang kurang baik adalah kita mudah untuk meminjam-minjam. Tapi kalau misalkan kita juga ketumpuan karena bukan kesalahan kita, tapi kita menjadi orang yang tertipu bahasanya gitu ya. Sudah, yang nomor satu tadi lakukan adalah terima dahulu. Ya Allah, saya nggak tahu apakah ini musibah atau rahmat, yang pasti ini yang terbaik buat saya. Terima dulu. Setelah diterima, itu kan hati kita plong. Kita nggak akan nyari banyak kesalahan orang-orang lain nih. Saya terima, maka fokus kita adalah bagaimana cara bayar amanah ini. Otak kita akan bekerja. Kalau dulu bisa kerja dengan ngayuh becak, cukup untuk keluarga. Sekarang kita harus mikirin, kalau kita cuma ngayuh becak doang, nggak cukup nih buat bayar amanah yang ada. Kapan selesainya, gitu kan? Maka otak kita akan berpikir, kita dapat ide-ide baru, ide-ide kreatif dan sebagainya. Bisa jadi Allah pengen menaikkan harkat martabat kita melalui amanah itu. Bahasanya Allah pengen meninggikan kita, kadang seperti bola Bapak Ibu. Pernah melihat bola di dalam kolam? Coba nanti kalau ada bola anak-anak kita main gitu ya, bola tenggelamin dia ke kolam, semakin tenggelam banget gitu kan. Setelah itu lepaskan. Ketika dilepaskan dia akan mantulnya tinggi banget, twing gitu. Maka ketika Allah ingin memberikan ketinggian kepada kita, bisa jadi Allah sengaja itu direndahin dulu. Set. Ketika direndahin ntar dilepaskan, mantulnya tinggi banget itu. Maka pertama redo dulu. Setelah itu cari nanti kita diminta ikhtiar, Allah meletakkan kepada kita otak untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ilmu monetasi salah satunya. Kan positive feeling dulu, positive thinking dulu. Pasti ada hikmah terbaik di sini. Gitu. Bahasanya Ustadz Nasrullah bahasanya gitu kan. Mungkin saya juga merasakan itu tahun 2016, 2015 itu bersama beliau yang sampai mau jual rumah yang saat ini tinggalin beliau gitu kan. Kita mau pindah ngajinya gitu. Itu kan itu nggak mudah bagi beliau. Saya yakin nggak mudah. Gitu. Saya nggak cerita sih beliau berapa amanahnya. Yang penting mau jual buat bayar amanah gitu doang. Tapi Masya Allah sekarang, beliau tidak hanya bangun rumah. Beliau bercita-cita bangun 100 pesantren. Harga satu pesantren itu lebih mahal daripada harga satu rumah beliau. Kayak misalkan pesantren ini, apalagi operasional pesantren itu kan nggak murah. Tapi Masya Allah disitulah Allah muliakan. Maka niatkan dahulu bahwa pertama ridho, kedua pengen muliakan dan bahagiakan orang lain. Disitulah nanti akan kunci. Allah akan mudahkan urusan kita. Wallahu alam. Mohon doanya Ustaz agar keluarga kami adalah keluarga yang berorientasi pada akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sama mohon doanya juga keluarga kami juga. Ini jam berapa? Oke. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Bu Sumiati Laili, Ustaz apakah Assalamualaikum Ustaz, kalau sedekah subuh nggak ingat, ngasihnya malam maksudnya. Memang disimpan tiap hari dikumpulkan terus beli buku termasuk infak nggak? Ngambil dari simpanan tadi. Baik, sedekah itu banyak hal ya. Salah satunya sedekah subuh tadi. Kodar pas sedekah subuh gak ingat, habis itu buat dikasihnya malam. Udah masuk dalam pahala Bu. Pahala niat bersedekah subuh.
Itu ya. Terus kedua, terus beli buku termasuk infak nggak? Sama. Untuk dalam tolabul ilmi itu ada infak di sana. Ya, itu bisa masuk dalam infak. Ustaz, gimana caranya pengen gabung di Magnet Rezeki? Gabung aja Bu, ini kan udah masuk dalam Magnet Rezeki official. Ya seperti ini, kita ngaji-ngaji setiap sore gitu kan. Nanti ada punya beberapa, kadang Ustaz Nasrullah ngisi seperti itu. Kalau yang sebelumnya memang ada camp secara offline itu, saat ini belum bisa, ya udah nikmatinnya secara online dahulu. Ini udah masuk ke dalam rezeki. Ya wah, dengar suara tangis bayi rindu menikah 5 tahun. Oke. Nih. Kalau yang datang tukang ngamen setiap hari selalu datang, itu bagaimana Ustadz? Bapak Ibu bisa lihat kalau misalkan tukang ngamen ini memang orang butuh gitu ya. Daripada dia minta-minta, maka dia ngamen. Menjadi seniman, itu menjaga ifah, menjaga izahnya, bantu-bantu. Silahkan. Ada kebaikan di sana. Tapi kalau misalkan kita sudah tahu nih pengamen ini kayak udah anak-anak yang suka mabuk-mabukan, maka ahsannya tidak diberikan. Tapi pun kalau misalkan kita memberikan pengamen dan pengamen itu dipakai buat mabuk-mabukan, apakah kita ikut dosa? Enggak. Jadi karena kisahnya tuh, ada orang yang dicela, bahkan dibully gara-gara ada sebuah kisah yang sangat terkenal nih. Tapi nggak masuk hadis kalau nggak salah, tapi riwayat Asar. Asar itu ceritanya tentang orang-orang soleh. Ada orang baik, orang soleh, malam-malam pengen sedekah, biar nggak ketahuan orang lain. Pokoknya ketemu siapa pun dikasih, cepet. Ternyata pas kabar pagi-pagi baru terdengar bahwa ternyata dia bersedekah kepada seorang PSK, harga seks komersial. Ternyata gitu kan semalam si Fulan sedekah mau PSK gitu kan. Ya udah di besoknya lagi sedekah lagi. Maka dia malam-malam itu nyari lagi sedekah. Pas sedekah ternyata dia sedekahnya terkenal itu kepada orang maling yang biasa mencuri harta orang lain. Dia udah terkenal banget ini seorang yang suka mencuri gitu kan. Ternyata dapat sedekah dari orang tadi. Ya Allah, kemarin udah PSK, sekarang seorang yang suka ngambil-ngambil uang gitu kan, ngambil curi harta orang lain. Ini gimana sih gitu kan? Sebenarnya pengen nyari yang membutuhkan, yang miskin gitu kan. Tapi nggak ketemu, ketemunya sama 2 orang itu. Terus hari ketiga pengen sedekah lagi malam-malam. Ketemunya gitu kan, dia nggak tahu, asal sedekah aja. Pas sedekah ternyata pagi harinya dapat kabar, ternyata yang disedekahi malam itu adalah orang kaya. Ya Allah, mau sedekah sama orang kaya, mereka nggak butuh uang itu gitu kan. Nggak ada manfaatnya semua nih sedekahnya gitu. Tapi kalau daruahnya gitu kan, Allah terima sedekah orang ini, jadi nggak ngelihat ketiga ke siapa. Ternyata tadi PSK tadi yang ketika mendapatkan sedekah kebaikan itu, ketika semua orang mencemoohnya, nggak ada yang memperdulikannya, dia mau nggak suka, yang harusnya mau nggak suka sih ya, nggak suka dengan apa yang dia lakukan, bukan dengan personnya gitu. Ternyata dia terkaget ada orang yang masih peduli dengan dirinya. Maka setelah itu mendapatkan sedekah itu ditobat ya. Jelek ke dalam hatinya, oh ya Allah, ternyata ada orang peduli, orang sesama muslim peduli dengan diriku. Maka semenjak ini ya Allah saya tobat. Yang kedua ketemu dengan pencuri juga sama gitu kan. Maka dia terkenal dengan pencuriannya, ternyata ada orang baik juga yang masih memperdulikan dengan diriku, ngasih sedekah seperti ini. Aku tobat ya Allah. Yang ketiga, ada orang kaya itu yang dibahas tadi dibully, dia kesalahan ngasih orang gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah, si kaya itu juga mikir, ya Allah, aneh kaya gini gitu kan. Harta aneh lebih banyak daripada yang ngasih itu. Tapi dia loh, ngasih ke aneh loh. Maka malu kalau misalkan aneh jarang sedekah. Ini orang-orang bahasanya secara kekayaan saya lebih kaya daripada dia, tapi dia sedekahnya lebih banyak daripada saya gitu. Bahkan semenjak itu dia menjadi orang ahli sedekah. Maka nanti kebaikan sedekah yang dilakukan oleh dia karena terinspirasi sedekah kita, itu pahalanya juga ngalir bagi orang yang menjadi inspirasi utama sedekah itu. Maka dalam case ini gitu kan, nanti silakan mau sedekah boleh aja, tapi kalau udah ketahuan bahwa dia akan digunakan untuk gak baik, silakan di stop. Tapi kalaupun misalkan kita nggak tahu itu untuk kebaikan atau nggak kurang baikan, masih ada celah bisa jadi wasilah sedekah kita menjadikan orang itu semakin senang sama kita. Atau misalnya jadi wasilah Allah nitipkan hidayah kepada mereka. Baik, itu saja mungkin. Mohon doanya pada sahabat-sahabat kita yang saat ini Allah uji dengan amanah yang ada. Pastikan Bapak Ibu yang diberikan amanah ridho dulu dengan Allah SWT. Ini bagian dari ujian Allah SWT. Kita nggak tahu ini apakah kebaikan atau ini musibah, gitu. Apakah ini rahmat atau musibah. Nanti mungkin kita akan tahu beberapa tahun selanjutnya. Maka yang kita perlu lakukan adalah kita melakukan amalan yang terbaik untuk segera keluar dari area situ. Dan pertama yang kita lakukan adalah kita ridho. Ya Allah, ini adalah momen terbaik
Dan engkau tidak akan pernah salah. Kenapa amanah ini diberikan kepada saya bukan pada orang lain gitu kan. Maka Allah punya alasan tersendiri kenapa itu di saya. Maka yang betul kan kita husnudzan sama Allah, pasti ada kebaikan di balik ini semua. Sambil terus berikhtiar sebisa mungkin agar kita bisa keluar dari segala persoalan yang kita miliki. Bahasanya kita berikhtiar secara maksimal gitu kan. Lanal harokah Allahil barokah. Kita wajib bergerak, lanal harokah, bagi kita wajib bergerak, alainal harokah, wa Allahil barokah. Kita wajib terus bergerak, berikhtiar, dan keberkahan itu miliknya Allah. Kalau keberkahan sudah diturunkan, semua persoalan insya Allah cincai. Gampang ya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya yang materi disampaikan. Sampai berjumpa lagi di Kamis depan. Terus semangat bahwasanya ketika Bapak Ibu punya persoalan, Bapak Ibu nggak sendirian, dan ternyata banyak orang-orang besar yang dulunya lahir dari persoalan-persoalan yang ada, ternyata dia keluar menjadi orang besar gara-gara persoalan yang pernah dihadapinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan hamdalah, hamdulillahirabbil alamin, dan sedekah. Lihat kanan kiri sambil senyum. Kalau ada tetangga di situ senyum gitu ya. Itu sedekah juga. Dan doa kafir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam satu sama dan terhubung.